Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umur jawatin. Wassalatu wassalamu ala sofil anbiya mursalin wa ala sofil asmain. Assalatu wassalamu alaika sayyidi ya Rasulullah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah la ni'matul islam wal iman wa kafa bima minimum. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sob, untuk mengatasi riba ini, hutang riba kan kita jadi musuhnya Allah. Secara sadar dan tidak sengaja, secara sengaja atau tidak sengaja. Jadi yang dibuka itu pintu berkahnya dulu, sob. Jadi riba, menyelesaikan masalah hutang dan riba itu jangan sampai kayak teman saya. Orangnya hebat, masih muda, 45 tahun. Dulunya 8 tahun kenal saya, tuh hebat banget bisnisnya, rumahnya besar, sekarang malah masuk penjara. Nanti saya cerita di segmen yang lainnya. Ini nyata, sob, baru kemarin masuk penjara 2 hari lalu. Nah itu karena apa? Kalau kena riba, hutang riba itu ya itu tadi seperti orang gila gitu. Jadi kita kayak orang gila, jadi apapun kadang dihalalkan gitu. Dan Anda stres, kalau Anda stres kayak orang gila, wajar, sob. Cuman ada 3, terus kedua, yang paling utama adalah menyelesaikan riba itu bukan hanya secara teknis atau teori atau syariatnya doang gitu. Jadi teknisnya gini nggak gitu, sob. Teknis itu biasa. Bagi saya tuh menyelesaikan riba itu ada 3 hal gitu, komponen yang harus dilakukan. Pertama, doa gitu. Jadi uni astajib lakum, mintalah padaku niscaya aku kabulkan gitu. Jadi pertama doa, kedua amalan, ketiga pas syariat gitu. Itu yang saya jalankan. Sekarang ini saya lagi ke Tabanan ngambil, kemarin kan saya sudah lunas itu. Alhamdulillah sekarang tahun ini perhiasan sudah saya bebaskan, terus 2 sertifikat sudah saya bebaskan gitu. Jadi alhamdulillah tinggal berapa sertifikat lagi yang belum ya? 1, 2, 3, 4, 5 sertifikat lagi yang belum bebas gitu. Jadi kebetulan saya dulu ya itu tadi, dan selesainya itu bukan pada saat normal, pas saat COVID lagi susah bisa selesai. Dan alhamdulillah itu bukan karena saya, karena Allah gitu. Dan itu juga karena ya kita harus bicara dengan istri dan istri membantu kita gitu, menyelesaikan masalah ini. Jadi ya harus korban juga dia, korban perhiasannya, korban ya itulah gitu. Jadi itu jadi harus kerjasama antara suami istri. Jadi ada 3 menyelesaikan riba itu. 1, kalau menurut saya loh ya, jadi yang bodoh dan awam ini, yang banyak salahnya ini adalah 3. Pertama doa dulu, ini yang tidak diketahui orang itu. Jadi sepertiga itu doa, sob. Jadi sepertiga itu kedua apa amalan gitu. Yang ketiga itu baru syariat itu. Mau muslim non muslim lakukan hal yang sama. Jadi intinya seperti itu. Doa ud'uni astajib lakum, mintalah padaku niscaya aku kabulkan. Ini kadang-kadang dilupakan bagi banyak orang. Dan saya sekarang kalau doa pada zaman Rasulullah dulu ya, sahabat Nabi tuh putus sendal aja dia minta doa. Ya Allah, sendal saya putus, mintalah minta gantinya ya Allah, berikan ganti yang lebih baik. Itu yang dilakukan sahabat Nabi loh, yang ketemu dengan Nabi sendiri tetap berdoa gitu. Karena Allah tuh suka ketika orang itu hamba-hambanya yang berdoa meminta pada dia gitu. Dulu saya pernah ngalami ya, ngerasa mampu saya jarang doa. Ngapain doa juga gitu. Doa yang tertentu aja yang hebat-hebat. Sekarang enggak, saya minta apapun, sekecil apapun saya doa gitu. Tadi vaksin pun saya doa, ya Allah kalau memang mudah, mudahkanlah. Kalau memang mudah dan berguna bagi saya dan keluarga saya, mudahkan. Selesai semua mudah. Dan alhamdulillah apapun dipermudah. Kenapa? Doa, sob. Dan doa saya itu saya mantapkan setiap saat gitu. Pada saat sholat, pada saat malam, pada saat apapun. Saya tadi nasihati anak saya seperti itu. Doalah, karena jangan sampai, katakan ada juga yang ngomong katanya, usaha tidak membohongi hasil. Itu kadang-kadang ada benernya tapi banyak salahnya juga itu, ada salahnya. Soalnya jadi menitik beratkan pada usaha, bukan. Usaha tuh saya sekarang ya, saya ngerasa orang paling bodoh, paling nggak mampu gitu. Karena kadang-kadang ketika kita tidak mampu, saya lagi nggak mampu banget, kayak enggak. Saya kadang-kadang saya dijabah menyelesaikan masalah itu ketika tidak mampu pada titik nadir gitu. Dan itu saat itu pas doa dikabulkan luar biasa, sob. Jalan di luar rezeki yang tidak disangka-sangka, yang tidak diharapkan. Bener, demi Allah. Bukan gimana, bukan karena kemampuan. Saya nggak mampu sama sekali. Ketika saya tidak mampu, jadi jangan sampai Anda berpikir ketika mampu malah susah nyelesain gitu. Kenapa? Faktor doa tadi nggak faktor berkahnya itu masih ditahan. Jadi kalau hutang riba itu berkahnya ditahan sama Allah gitu. Karena kita jadi musuhnya gitu. Jadi intinya apa? Selesaikan dulu berkahnya dengan apa? Minta pada Allah. Jadi kalau Anda ngerasa mampu sendiri segala macam-macam, enggak, kayak usaha tidak ini hasilnya gitu. Anda pintar gini, pakai teori apapun. Saya pengalaman ya di SKDA ini sekarang udah ratusan mungkin. Ratusan orang, mungkin ribuan gitu.
yang sudah bisa bebas riba itu tidak disangka-sangka. Kadang-kadang saya ngiri, ya Allah kok dia duluan, gak saya dulu gitu. Saya yang bantu dia yang duluan dengan mudah. Padahal hutangnya gede-gede, ada 15M, ada 5M, ada 7M gitu. Saya nggak selesai-selesai gitu. Satu-satu ya nggak apa-apa. Mungkin dia lebih baik amalannya. Ternyata saya lihat teman saya itu melakukan amalan. Jadi nanti ke amalannya. Ada sahabat saya di Palembang itu bagi-bagiin buku belajar ngaji yang ditulis itu. Macam-macam dibagiin, ratusan dia bagiin, ribuan dia bagiin terus-terusan. Jadi ternyata apa? Lunas hutangnya, padahal di atas 10 hutangnya. Tidak disangka-sangka, tadinya sulit, doa kan langsung manjur, bless gitu. Nggak selesai, bingung saya juga. Dia punya sekolah internasional di sana, sekolah kayak sekolah muslim internasional. Jadi doa, kalau enggak kita akan seperti Korun ketika ngomong, saya punya harta sebanyak itu karena usaha saya, karena kepintaran saya, gitu. Dan Allah paling suka dengan orang yang seperti itu. Dan saya sekarang ya, saya meskipun gimana, pengalaman dengan bank cukup lama, saya usaha udah puluhan tahun gitu, hampir di atas 30 tahunan lebih mungkin. Nah, intinya apa coba? Tetap saya usaha itu diselesaikan dengan cara apa? Dengan cara doa gitu. Yang kedua, nah jadi itu tadi, jangan sampai kita kayak Korun, karena Allah paling suka orang yang membanggakan diri gitu. Jatuh-jatuhnya kayak iblis gitu. Terasa lebih mulia daripada manusia gitu. Jadi intinya itu. Terus jadi doa itu penting yang diawali. Kedua amalan tuh gini. Kita pertama berbuat baik dulu dengan istri kita, keluarga kita, dan yang lain. Jangan sampai kita baik di mata orang lain, tapi di mata istri kita nggak baik. Ngomong aja ke istri kita bicara. Kadang-kadang kita salah sangka gitu. Ternyata itu istri itu lebih kuat daripada kita loh, daripada laki. Saya akui itu loh. Jadi kadang-kadang kalau masalah perempuan lebih kuat gitu. Karena kita ngerasa kita mampu aja gitu. Nah, pertama jaga hubungan baik, jangan sampai saling nyalahkan gitu. Ini karena sini. Kesalahan itu kesalahan kita. Selesaikan bareng-bareng. Nggak bisa selesaikan orang lain gitu. Jadi kalau kita seperti itu gitu. Jadi kalau anda nanti susah ada masalah, jangan keluar sana keluar sini, cerita sana cerita sini, jadi iklan jadinya. Jadi bukan ikhlas lagi tapi iklan dulu. Minta aja sama Allah malam-malam, sholat tahajud segala macam. Nah, amalan itu tadi. Orang kadang malas ya. Nah, saya sekarang ini saya lagi ngamalkan, lagi nikmatnya saya sholat tasbih ya. Jadi kenapa tasbih itu sesuai dengan teknik saya pernafasan gitu. Karena di situ sholat tasbih biasa, usolli sunatan tasbih rakaataini ada lillahi ta'ala. 2 rakaat kalau malam, kalau siang hari itu 4 rakaat digabung, 1 salam. Kalau malam 2 sholat 2 salam. Nah, enaknya apa coba? Di situ ada tasbih, subhanallah wa bihamdi, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu pas ada satu versi adalah ketika baca sebelum Al-Fatihah kita baca itu dulu, subhanallah 15 kali. Ketika kita mau ruku itu 10 kali, jadi 25. Ketika kita ruku 15 kali, 10 kali, terus tiap gerakan, tiap tumanina kita lakukan 6 kali ini. Nah, ini totalnya 75 kali. Kali 4, kali 2 kan 150, kali 4 300 kali. Jadi itu, dan itu nikmat banget sob. Nikmat banget sob. Jadi intinya seperti itu. Dan terus apalagi ya? Amalan itu kedua, sedekah itu penting ya. Sedekah bukan hanya dengan ilmu Anda, makanya di SKD kita saling berbagi. Para admin, para warga yang udah lama di SKD mohon bantu yang lain yang baru. Tidak mungkin saya nangani semua gitu. Tidak mungkin para admin semua sama gitu. Kalau nggak bisa sedekah dengan ilmu, sedekah dengan harta. Kalau nggak bisa dengan harta, dengan ilmu gitu. Dengan pengalaman Anda gitu. Terus yang paling utama lagi amalan apa? Contoh amalan baik. Contoh Anda kalau non muslim nggak tahu, kalau saya muslim aja, Anda non muslim lakukan aja amalan baik. Baik pada orang tua, minta wasilah dari orang tua segala macam-macam. Atau ketika Anda berbuat baik langsung kita berwasilah, ya Allah bebaskan saya hutang. Dan apalkan juga doa-doa yang luar biasa yang dahsyat ini. Di situ kita minta supaya hilangkan gundah gulananya, malasnya, bakhilnya, segala macam-macam, dan takut dihina orang dulu. Allahumma inni a'udzubika minal hamdi wal hajin, wa na'udzubika minal azzi wal kasal, wa na'udzubika minal jubni wal buh, wa na'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Itu harus hafal sob. Jadi yang doa-doa dahsyat itu. Setelah itu baru syariatnya baru teknik-teknik SKD ya. Kirim SP1 dulu, kita tetap kooperatif segala macam-macam. Kalau Anda leasing, kalau udah telat yang dibawa keluar mobilnya, kalau bisa di dalam aja, jangan dipinjamkan dan yang lain-lainnya. Teknis bisa dipelajari seperti yang video saya sebelumnya. Kalau salah saya banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.